Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Hari ini di bulan Rabiul Awal ini kita libur panjang ya, Jumat, Sabtu, Ahad, nggak tahu tambah lagi apa nggak besok ya. Kalau saya sih libur tiap hari, kagak ada kantor ya, bukan orang kantoran. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita dapat bersilaturahim, nikmat kita ikut serta dalam majlis ilmu yang insya Allah majlis ilmu ini adalah tempat turunnya rahmat Allah, tempat turunnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang penuh berkah yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai taman-taman surganya Allah yang ada di dunia. Mudah-mudahan kita bukan hanya berkumpul di taman surga di dunia, tapi juga insya Allah mudah-mudahan berkumpul semuanya nanti kelak di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau cuma kumpul di tamannya doang kan kagak enak. Ya, diterima. Kita datang namu ke rumah orang, diterima di tamannya doang. Nah, ya, kagak ada suguhannya di taman. Ya, cuma menghirup udara doang, ya. Nah, kita nggak mau cuma di taman doang ya. Kita juga pengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi sarana bagi kita jalan jembatan untuk menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bulan Rabiul Awal ini biasa orang kaitkan dengan bulan kelahiran. Betul. Ya, bulan kelahiran Nabi memang Rabiul Awal. Semua ulama sepakat. Tapi Rabiul Awal ini bukan cuma bulan kelahiran Nabi. Nabi itu punya keunikan, mungkin salah satu keunikan dan keistimewaan beliau itu di bulan yang sama, Rabiul Awal itu Nabi mengalami 3 hal peristiwa besar. Pertama bulan lahirnya, yang kedua hijrah. Hijrahnya Nabi itu sampai di Madinah itu bulan Rabiul Awal juga. Tapi nggak banyak orang yang tahu, nggak banyak orang yang ngeh. Taunya Rabiul Awal bulan Maulid doang. Ya, bulan sampainya Nabi hijrah itu bulan Rabiul Awal. Yang ketiga adalah bulan wafatnya Nabi, sama Rabiul Awal juga. Tanggalnya sama lagi, 12 Rabiul Awal. Ini unik ya, nggak ada manusia lain lahir, hijrah sama wafatnya itu punya bulan yang sama ya. Kalau kelahiran Nabi SAW, ulama berbeda pendapat mengenai hukum memperingatinya ya. Makanya Muhammadiyah ngambil pendapat yang moderat, wasatiyah ya. Tidak ada himbauan, perintah, anjuran untuk memperingati kelahiran Nabi, dan tidak ada juga nas yang melarang. Artinya boleh-boleh saja, tapi dengan syarat ya, dilakukan untuk menambah keimanan dan ketakwaan. Dilakukan peringatan itu adalah untuk mempelajari sirahnya, meneladani kehidupan baginda Rasul SAW
ya, untuk lebih meningkatkan rasa cinta kita kepada beliau SAW dan ajarannya, tanpa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ya. Dan kelahiran Nabi ini tidak dijadikan patokan sebagai peristiwa penting dalam sejarah Islam, ya. Ya. Makanya dulu ketika penentuan kalender penanggalan Islam, ya, peristiwa kelahiran Nabi itu tidak dijadikan sebagai patokan tahun awal Hijriah, ya kan? Ya, karena Islam itu bukan dibangun di atas kelahiran seseorang atau kelahirannya seorang nabi dan rasul. Islam itu adalah risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita muliakan ajarannya, bukan sosok figur yang membawanya gitu. Walaupun itu diperintahkan ada selawat, kita diperintahkan bersalawat salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Karena itu pun kita diperintahkan bersalawat salam karena mencontoh, ya, Allah dan malaikatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru ada perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Penanggalan Islam juga tidak dimulai dari awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad, ya kan? Jadi dimulai tahun kalender Islam itu bukan dimulai dari usia Nabi 40 tahun atau usia Nabi 0 tahun baru lahir, enggak. Nah, menariknya juga kalender Islam itu tidak dimulai dari apa? Wafatnya Nabi. Jadi baik wafatnya Nabi, kelahirannya Nabi, awal turunnya wahyu kepada Nabi itu tidak dijadikan patokan sebagai kalender Islam. Justru yang dijadikan patokan awal motivasi para sahabat Nabi SAW, lalu menjadi dekretnya Khalifah Umar bin Khattab, ya, menjadi awal kalender Islam itu adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Ya. Kenapa? Karena ini peristiwa hijrah ini peristiwa apa? Kalau lahir kan belum ada gerakan, ya nggak? Lahir Nabi belum dapat wahyu, betul? Belum jadi Nabi, namanya masih Muhammad doang, Muhammad putra Abdillah, bener? Ya kan? Nggak ada gelar Rasul tuh Nabi, masih apa? Beliau lahir itu nggak ada gelar Rasulnya, tapi sudah ada tanda-tanda. Nah, Allah bekali, ya, Nabi Muhammad SAW yang lahir pada tahun gajah itu 12 Rabiul Awal, ya, tahun gajah. Ini kalau tahun Masehinya yang tepat itu bukan tahun 570, tapi para ahli astronomi menetapkan apa? 20 April 571. Nah, itu. Jadi baru pas Rabiul Awalnya, 12 Rabiul Awalnya. Kalau 570 itu kayaknya kelebihan, bukan 12 Rabiul Awal itu. Kalau memang disepakati 12 Rabiul Awal itu tanggal kelahirannya gitu ya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi kalau namanya baru lahir kan belum ada gerakan. Ya. Bayi kalau baru lahir apa? Ngapain? Ya, nangis. Ya, oe-oe, ya kan? Ya sama, Nabi Muhammad ya lahir juga begitu, nangis itu. Jangan ada anggapan, oh Nabi Muhammad lahirnya beda sama kita gitu. Ya enggak? Beliau manusia, ya belum dapat wahyu ketika beliau lahir. Ya, belum ada wahyu dari Allah.
Walaupun sudah diberikan tanda-tanda irhasat bahwa beliau akan menjadi nabi dan rasul, di masa kecilnya dinaungi kemana jalan, dinaungi oleh awan, pergi ke Syam, pergi ke Yaman, kafilah dagang, ya enggak pernah kepanasan itu. Ada payungnya, ada payung alami. Ya. Akhlaknya udah diketahui, ciri-cirinya ada stempel nubuah. Ya. Diketahui dari ciri orang tua akhlaknya nggak pernah berbohong. Ya. Sehingga dia mendapatkan gelar Al-Amin. Ya. Jadi Nabi lahir seperti layaknya manusia. Tapi ya ada riwayat yang menyatakan Nabi SAW itu, beliau dalam hadis menyatakan, aku ini adalah lahir pertama karena doanya Nabi Ibrahim, ana da'watu Abi Ibrahim. Yang kedua wa bisyaratu Isa, aku ini lahir karena dua adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Karena dalam surat As-Saffat itu kan ada ayatnya ya. Inni Rasulullah ilaikum mubasyiran ya. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Membawa kabar gembira bahwa nanti setelah aku ya tidak ada ya, aku diwafatkan oleh Allah, kata Nabi Isa. Ya, tentu wafatnya dalam bentuk bagaimana? Diangkat ke langit kan begitu ya. Aku memberikan kabar gembira bahwa setelah aku akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hina ra'at ummi, ru'ya ummi hina wada'atni. Yaitu ketika aku lahir, ibu saya melihat keluar dari rahimnya. Ya. Ya. Kalau ibu-ibu ngelahirin anak, ngelihat nggak? Hah? Yang ada ngeden. Ya, nggak ngelihat kan? Boro-boro ngelihat video, ngelihat suami aja 4 gitu. Ya. Beliau melihat keluar dari rahimnya itu cahaya. Jadi berbarengan dengan keluarnya Nabi dari rahim itu, Ibunda Aminah itu dalam hadis Nabi SAW ini disebutkan melihat cahaya. Adha'alahu ya, minha qusurus Syam. Dengan cahaya itu Aminah melihat dengan jelas ya gambar atau foto, ya mungkin video juga bisa jadi. Itu kayak layar itu. Jadi seisi rumah Nabi itu terang karena dicahayai, disinari oleh cahaya yang keluar dari rahim itu ketika Muhammad lahir sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan cahaya itu ibunya melihat istana-istana negeri Syam. Ya, jadi sudah ada teknologi proyektor itu. Ya itu kekuasaan Allah itu. Ya, di Mekah mana ada proyektor, mana ada internet, mana ada satelit, belum ada. Ya, tapi ditampakkan ya, dengan cahaya yang keluar mengiringi kelahiran Nabi itu, ibunya Nabi itu Muhammad SAW, ya, Aminah namanya, melihat istana-istana negeri Syam. Nah ini aja nih keterangan hadis ini yang bisa dijadikan patokan ketika kita dapat mengetahui bagaimana kondisi kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Adapun riwayat-riwayat yang lain yang kadang-kadang disebut dalam buku-buku Maulid itu, katanya ada riwayat Nabi lahir dalam keadaan duduk. Lah bagaimana duduknya? Lahirnya, mohon maaf ya, ini kita bukan nggak usah ketawa gitu. Cuma aneh aja ya. Lahir udah di khitan. Nah, itu belum, itu kayaknya terlalu berlebihan. Sebab Nabi itu ya dia manusia juga. Ya mengikuti seperti halnya proses seorang manusia. Jadi kita menghormati betul, memuliakan beliau betul, tapi ya ada batas-batas kemuliaan, ada batas-batas beliau juga sebagai seorang manusia juga.
Jadi nggak usah dilebih-lebihin lah. Ya, kalau ciri-ciri fisiknya, gantengnya, cakepnya pasti. Ya, ciri fisiknya, akhlaknya iya. Tapi kalau yang berkaitan dengan ciri ketika lahir tiba-tiba udah dihitan, duduk lagi begitu kan, tambahin lagi, ngomong lagi kan, gitu ya. Kaget nanti ibunya nanti ya. Nah itu nggak usah terlalu berlebihan lah. Nah kadang-kadang ada yang begitu, ada buku-buku riwayat seperti itu. Tapi yang jelas kalau yang disebut dalam hadis Nabi itu seperti itu, peristiwa kelahirannya itu. Ada juga tambahan riwayat misalnya pada malam kelahiran itu api Majusi yang disembah oleh bangsa Majusi di Persia itu padam. Ya riwayat ya namanya. Kita nggak bisa mengkonfirmasi. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi kan itu tidak berdasarkan Rasulullah sendiri yang menyampaikan kalau riwayat-riwayat itu ya. Atau istana dan singgasana kerajaan Persia dan Romawi itu bergoncang atau ada gempa atau bagaimana, nggak ngerti saya. Ya itu riwayat-riwayat sekunder lah ya, tidak bersumber dari Nabi SAW langsung gitu. Nah intinya adalah ya peristiwa kelahiran itu memang ya disebutkan oleh Nabi SAW ya, dimuliakan, dan beliau mengatakan ketika ditanya kenapa puasa hari Senin, ada hari Senin kan? Kenapa ditanya puasa hari Senin dan kenapa puasa hari Kamis? Sehingga ada puasa sunnah Senin dan Kamis. Hari Senin itu aku puasa karena aku lahir di hari Senin, karena aku ingin syukur nikmat. Kenapa puasa hari Kamis? Karena hari Kamis itu amal itu diangkat oleh Allah dalam satu pekan, satu minggu. Ya, makanya saya pengen ketika amal itu diangkat, ya, direkap, ya, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, itu. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian ketika wahyu itu turun pada Nabi, tidak menjadi awal kalender Islam. Ya karena belum bergerak, baru dapat wahyu doang kan begitu. Dakwah saja Nabi masih sembunyi-sembunyi. Ya, nggak bisa bebas, nggak bisa terang-terangan, masih sembunyi-sembunyi. Ya, yang tahu beliau mendapatkan wahyu itu cuma satu orang, Khadijah, istrinya. Ketika Nabi turun dari Gua Hira setelah menerima wahyu itu, gemetar, keringat dingin, ya, ngeri, ya kan? Bayangkan beliau waktu itu kondisinya bagaimana, ya, seorang diri, ya, di Gua Hira itu, kemudian dipeluk erat oleh malaikat Jibril yang dalam bentuk sosok yang begitu besar, ya, nggak pernah dilihat ada makhluk seperti itu oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi merinding dia. Kemudian disuruh perintah, Iqra ma ana biqari, kata Nabi, aku nggak bisa baca. Atau madza aqra, apa yang saya baca? Maka turunlah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi. Tapi itu belum ada gerakan, ya, belum ada dakwah dalam pengertian yang kita kenal sekarang, ya. Baru menerima satu perintah ayat itu tentang Iqra, pulang turun dari Gua Hira, beliau menggigil, ya, sangat takut gitu ya. Kemudian ditenangkan, diberikan ketenangan oleh istri beliau Khadijah, diselimutin, kemudian diberikan keyakinan, ya, bahwa engkau tidak akan disia-siakan, engkau bukan orang jahat, ya, engkau tidak mungkin itu ada keterangannya ya dalam hadis Nabi SAW bahwa apa yang menimpa, apa yang dialami oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah peristiwa yang, ya, kata Khadijah, abshir fa wallahi la yukhzika Allahu abadan, wallahi innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Ini akhlaknya Nabi sebelum dia jadi Rasul, sudah disampaikan oleh Khadijah. Ya, tenang wahai suamiku, demi Allah dia tidak akan menghinamu, ya,
tidak akan menyia-nyiakanmu. Kenapa? Engkau adalah orang yang suka menghubungkan silaturahim. Engkau orang yang selalu bicaranya jujur. Engkau selalu memikul ya beban orang yang kesulitan, ya dipikul oleh Nabi, diuraikan, diselesaikan masalahnya oleh beliau. Wa taksibul ma'dum, engkau suka memberi, ya, memberi harta, memberi infak kepada orang yang enggak punya. Wa taqrid dhaif, engkau selalu memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau selalu memberi pertolongan kepada orang-orang yang ya membutuhkan ketika terjadi musibah. Nah, inilah yang membuat hati beliau itu tenang. Kemudian diselimuti oleh istrinya, ya. Tapi belum ada gerakan. Ya. Nah, baru ada gerakan itu adalah ketika puncaknya itu adalah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dijadikan sebagai apa? Awal kalender Islam. Ya. Sekarang ada yang bertanya, kenapa? Loh, kalau hijrah itu Nabi itu sampai ke Madinah itu bulan Rabiul Awal, kenapa penanggalan kalender Islam itu tidak dimulai dari bulan Rabiul Awal? Ada yang nanya nggak begitu? Nggak ada, berarti belum nyampe. Nah, kalau kita baca dalam kitab yang keterangan para ulama itu ya, yang menjadi bulan pertama dalam penanggalan Islam itu adalah Muharram. Kenapa? Karena perintah hijrahnya turun di bulan Muharram. Nah, kan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi Muharram itu awal perintah hijrahnya. Maka sahabat Nabi itu bergelombang. Ya, hijrah dari Mekah ke Madinah itu dimulai dari bulan Muharram. Dan Muharram itu ada setelah bulan Zulhijjah. Oh, katanya kagak paham apa sih ini Ustadz ngomong. Ini urutannya ya, lihat peristiwa itu urutannya. Jadi bulan haji itu bulan terakhir, bulan ke-12. Lu taunya Desember doang. Desember, Januari, terus ingatnya bulan gajian. Ya, kasihan amat bulan gajian diingat. Ya. Jadi orang gajian ya begitu, ntar kalau udah masuk bulan tua, tanggal tua bingung dia. Ya kita mah jangan jadi orang gajian. Ya, gajiannya tiap hari aja udah. Insya Allah ya. Nah, jadi karena Muharram itu bulan setelah haji, nah, haji itu harus melahirkan apa? Semangat perubahan. Tuh, ini Islam ya. Islam itu agama perubahan, agama mendorong orang bergerak. Haji itu pergerakan massal. Jutaan orang dari seluruh dunia kumpul di tanah haram, di Makkah, ya, di Arafah, di Mina, Muzdalifah. Itu pergerakan manusia, arus lalu lintas pergerakan manusia itu luar biasa mobilitasnya. Nah, setelah selesai ibadah haji, pulang ke kampung masing-masing, ke negeri masing-masing, dia harus membawa perubahan. Habis musim ibadah haji, masuk bulan Muharram, maka Muharram itulah jadi tanggal bulan pertama dalam kalender Islam. Paham sampai sini? Iya. Nah, makanya Islam itu memuliakan apa? Amal, bukan hanya iman. Innalladzina amanu wa amilus salihat. Imannya dengan iman apa? Wahyu turun kepada Nabi. Tapi nggak cukup dengan iman, tapi harus ada amal, ada pergerakan amal ya. Nah, maka kalau kita ya sering ditanya, Pak Ustadz memperingati Maulid nggak? Iya, saya memperingati Maulidnya itu dengan apa? Ya, dengan kajian, dengan mengingatkan umat ya, pentingnya sebuah perubahan, pergerakan. Ya, makanya Muhammadiyah itu ormas bentuknya apa? Persyarikatan. Dia gerakan. Lihat ADART Muhammadiyah itu gerakan.
gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, karena memang harus bergerak. Islam itu bukan cuma diam, bukan cuma sholat, bukan cuma ritual, tapi harus bergerak, menggerakkan, memberdayakan, memajukan kehidupan umat. Ya. Nah, kelahiran bukan jadi patokan. Awal turunnya wahyu bukan jadi patokan hijrah, kalender Islam yang bergerak. Wafatnya juga ya, kalau orang udah wafat berarti apa? Udah selesai misinya kan? Ya, udah meninggal, udah selesai misi seorang hidup di dunia, udah selesai. Ya, makanya wafatnya Nabi tidak dijadikan patokan apa? Kalender. Maka yang dijadikan patokan kalender oleh para sahabat Nabi menjadi ijma, ya, dijadikan keputusan Khalifah Umar bin Khattab itu adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad. Apa peristiwa hijrah Nabi itu? Yang paling penting adalah membangun sebuah tatanan sistem yang lengkap untuk apa? Umat Islam, yaitu dalam kehidupan bernegara. Ya, hijrah itu bukan cuma pindah. Ya, pindah rumah, pindah tidur, pindah kasur, bukan. Hijrahnya Nabi itu membangun peradaban, membangun umat, membangun negara. Ya, betul? Ya, jangan kayak kita hijrah, pindah, ya cuma pindah alamat doang. Ya, kerjaan mah sama baik. Ya, pindah alamat. Ya. Nah, kalau Nabi itu pindah dari Makkah ke Madinah punya tujuan besar, dari ketertindasan di Mekah, dari penindasan, ya, dari ketakutan, rasa takut, menuju apa? Kebebasan, menuju pemberdayaan. Yang tadinya ibadah di Mekah itu takut orang nggak bisa bebas, ya, baca Quran diam-diam, sembunyi-sembunyi, ya, mau begini mau begitu nggak bisa bebas, nggak bisa terang-terangan. Nah, dengan hijrah ke Madinah inilah menyebabkan apa? Adanya perpindahan dari kondisi rasa takut, rasa khawatir, ya, tidak bebas menjalankan agama, ya, tidak bebas untuk mendakwahkan Islam, menuju apa? Kepada satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk Rasulnya, tempat yang subur. Ya, satu, Madinah ini wilayah subur. Ada pertaniannya, wilayah subur. Kemudian hidup banyak etnisnya, ya, ada di situ banyak suku-suku, dan juga ada non Arab dari kalangan Yahudi, ya. Tapi Yahudinya Yahudi yang udah berasimilasi. Yahudi walaupun dia keturunannya bukan keturunan bangsa Arab, tapi dia sudah menggunakan bahasa Arab. Tapi tetap dia menggunakan bahasa Ibrani, ya tetap, ya, pakai pakaiannya pakai pakaian Arab. Nah, itu namanya Yahudi Arabia, Yahudi Arab, ya, Yahudi Arab. Ya, kalau Yahudi ada di Indonesia namanya Yahudi Nusantara. Ya, nah, kalau Yahudi yang di Arab sama di Eropa mancung-mancung, nah di sini Yahudi pesek, ya, iya, Yahudi pesek, bikin organisasi IPAC Indonesia pokoknya begitulah, jadi jaringan lobi Yahudi di Indonesia. Ada namanya Benyamin Ketang, ya, Benyamin. Namanya nama Islam tuh tadinya. Dirubah namanya jadi Benyamin, belagu Benyamin.
Dikira cakep kali Benyamin. Benyamin Sueb nggak apa-apa. Ya. Ini Benyamin Yahudi. Ya. Masya Allah. Ya. Nah itu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, Nabi pindah ke Madinah itu adalah dalam rangka menegakkan kekuatan Islam. Islam ini bukan hanya agama ritual, bukan hanya agama untuk menyembah Allah, tapi itu ibadah itu adalah pondasi, betul. Tapi lebih dari itu, Islam ini adalah agama peradaban, agama yang membangun seluruh sendi kehidupan manusia berdasarkan apa? Nilai-nilai tauhid. Ya. Semua aspek kehidupan manusia itu harus diwarnai, harus dicelup dengan celupan Islam. Ya, akhlaknya akhlak Islam, akidahnya akidah yang Islam, muamalahnya, transaksi ekonominya harus Islam, transaksinya berdasarkan Islam. Ya, hubungan antar masyarakat, antar warga, hubungan antar bangsa juga harus berdasarkan ajaran Islam. Bahkan hubungan kita dengan umat agama lain juga diatur, ada aturannya dalam Islam. Hubungan sosial, hubungan ekonomi, dalam masalah politik, semua ada aturannya dalam Islam. Nah itulah Nabi membangun semua tataran sistem kehidupan ini itu di Madinah. Ya, dibimbing berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu ya, kepemimpinan ini sangat penting. Ya, Nabi itu menjadi pemimpin di Madinah. Diterima bukan hanya oleh orang-orang muslim. Orang muslim yang menjadi penyokong Nabi di Madinah itu namanya Ansor. Namanya apa? Ansor, dari dua suku yaitu Aus dan Khazraj. Mereka masuk Islam sebelum Nabi datang ke Madinah, ini hebat. Ya. 2 tahun sebelum Nabi hijrah itu sudah dipersiapkan. Ya, sudah tahun sebelum itu. Jadi Nabi ketika itu setelah Isra Mi'raj, ya kan? Kemudian tahun ke-11 12 itu musim haji, itu ada baiat dari orang-orang Madinah datang ke Mekah. Karena semua orang suku Arab itu kan mereka haji juga, Pak. Ada syariat haji ya di zaman itu di zaman jahiliyah itu ada haji. Ya, ikut ajarannya Nabi Ismail. Ya. Cuma hajinya orang Arab di zaman jahiliyah itu ini tidak sama dengan hajinya kita umat Islam. Ya, prakteknya aneh. Ya, tawaf Ka'bahnya telanjang bulat. Ya, kenapa katanya kita ini baru di Ka'bah ini kita seolah-olah baru lahir katanya. Ya, telanjang bulat. Lah nanti orang fokusnya bukan tawaf, ingat Tuhan yang ngeliatin aurat orang. Itulah jahiliyah namanya, bodohnya itu gitu. Ya. Terus ngusap-ngusap berhala gitu kan, ya itu aneh zaman itu. Jadi nggak sama dengan kita ya. Nah, ya. Jadi semua kumpul dari mana-mana, dari seluruh Jazirah Arab itu kumpul melaksanakan haji. Nah pada saat itulah setelah musim haji tahun 12 setelah Nabi menjadi Rasul itu mereka berkumpul di Mina. Nah istilah ada baiat Aqabah. Ya, baiat Aqabah, Nabi membaiat orang-orang Madinah ya, orang-orang Yathrib. Sejumlah kurang lebih ada 12 orang. Tahun berikutnya ada lagi baiat yang kedua, baiat Aqabah, lebih banyak lagi yang datang. Ada sekitar 60-an orang. Ya, baiat untuk apa? Mereka siap untuk mati, siap untuk membela Nabi Muhammad SAW, karena kondisi di Madinah, di Mekah ini sudah panas, sudah puncak-puncaknya ya, mereka akan merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka setelah itu baru tahun berikutnya
ya di bulan Muharram setelah orang selesai musim haji itu turunlah perintah hijrah itu. Maka berangsur-angsur umat Islam di Mekah itu keluar hijrah ke Madinah, ya ada yang sembunyi-sembunyi, rata-rata sembunyi-sembunyi. Yang terang-terangan cuma yang berani cuma siapa? Umar bin Khattab terang-terangan berani. Ya, kalau ada ya ente berani ya mau menghalangi saya, ya siap-siap aja. Bapaknya ya kehilangan anak, anaknya ya kehilangan orang tua, ya perempuannya jadi janda, kalau berani ngalang-ngalangin saya, ya diajak duel sama Umar, preman, ya kan, Jaggernya gitu, ya kan, ya orang Mekah nggak berani menghalangi Umar. Nah baru terakhir Nabi Muhammad dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya berangkat dalam peristiwa hijrah yang kita kenal, ya dalam ayat yang biasa dikutip di dalam surah Al-Anfal, ya itu disebutkan seperti itu. Bapak Ibu rahmati Allah, maka ketika kita di bulan Rabiul Awal orang lebih mengenal, sibuk untuk memperingati kelahiran Nabi, nah kita ingin bawa kita, ya kalau saya lebih senang membawa kita ini umat Islam ini untuk apa? Memperingati Rabiul Awal ini adalah bagaimana kita meneladani beliau dalam membangun negara. Ya biasanya orang bulan Maulid cuma ya sibuk syair-syair pujian, majelis solawat ini, ya. Tapi kadang-kadang isinya nggak ada tentang bagaimana kita membangun negara ini, ya. Nah, jamaah Muhammadiyah harus cerdas, ya. Warga Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah ma'ruf nahi mungkar, kita visinya adalah membangun khairu ummah, membangun umat terbaik. Nah itu patokannya adalah dari mana? Dari hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi dari mana? Bulannya Rabiul Awal gitu. Nah kita harus ubah mindset masyarakat, ya. Bulan Rabiul Awal bukan cuma bulan mengingat kelahiran Nabi aja, maulid aja gitu, ya. Tapi hijrahnya Rasul ini. Ya, kita kadang baru memperingati hijrahnya Nabi ketika tahun awal 1 Muharram gitu, ya. Betul? Iya. Padahal hijrah Nabi itu terjadinya sampainya Nabi itu Rabiul Awal. Ya. Nah, ini kita ubah mindset itu. Bagaimana peringatan Rabiul Awal ini juga untuk apa? Kebaikan kita membangun negara. Nah, disinilah saya tertarik untuk membahas surat Al-An'am ayat 65. Udah dibuka? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Ya. 65. Ya Allah, di playernya udah ada. Ya. Ini ayat tentang apa? Rangkaian, ya, ancaman kepada orang-orang kafir, mengingatkan mereka akan nikmat dari Allah. Nikmat Allah itu udah banyak banget, ya, kepada kaum musyrikin, ya. Maka Allah sebutkan di ayat-ayat sebelumnya, siapa yang menyelamatkan kamu dari kegelapan di daratan dan di lautan, siapa yang menyelamatkan kamu dari musibah, ya, yunajjikum minha wa min kulli karbin. Nah, kemudian yang ketiga ini Allah menyebutkan, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang maha kuasa dan mampu untuk mengutus kepada kalian azab dari atas kalian
Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki-kaki kalian. Ya, gimana itu? Azab dari atas sama dari bawah. Paham nggak? Hah? Azab dari atas itu apa? Biasanya ya, mufassir zaman dahulu itu menyebutkan azab dari atas itu berupa bentuknya bencana-bencana alam. Ya, seperti apa? Hujan batu, tahu hujan batu? Kayak kaumnya siapa? Nabi Lut. Ya, dikasih hujan batu, batunya mending batu biasa. Batu dengan api. Batunya itu bola-bola api. Ya, bola-bola api itu batu api dari neraka. Ya, udah ditulis di tiap batu itu nama orang yang akan disiksa. Musawwamatan inda rabbik. Dikasih nama. Yaitu senjata pemusnah massal yang paling keren itu. Ya, Amerika kalau bikin senjata, ada gak satu peluru ada namanya? Ya, menembus bulan nggak ada. Kagak keren. Ya, lebih kerenan zaman Nabi Lut itu. Itu azabnya kepada kaumnya itu, Allah satu batu dari neraka, ya, membawa api, udah tertulis namanya. Musawwamatan inda rabbik, itu tafsirnya begitu. Kalau kita baca tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan begitu, ya. Itu satu-satu tuh. Jadi diazab oleh Allah begitu luar biasa mengerikan. Setelah binasa, setelah hancur, ya, gosong, diangkat lagi. Ya. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Diangkat itu buminya itu dikerok, tahu dikerok? Kalau bahasa kita anak muda dikrop, kalau bikin gambar itu dikrop. Tahu dikrop ya, diangkat, kemudian dibenamkan, dibalikkan ke dasar bumi. Hancur, enggak bersisa. Nauzubillah min dzalik. Itu azab zaman dulu, ya. Ada lagi azab berupa angin topan, suara yang mengguntur, pokoknya dari atas. Nah, kalau azab dari bawah kaki, biasanya apa? Banjir, ya kan? Gempa bumi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini penafsiran yang biasa disebutkan oleh para ulama klasik. Ya. Jadi itu terkait dengan apa? Siksa bencana-bencana alam yang Allah turunkan sebagai siksa bagi umat manusia. Supaya apa? Supaya mereka kembali ke jalan yang lurus, supaya mereka mengambil ibrah pelajaran. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Ya, perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah, agar mereka memahaminya. Ya, supaya paham. Ya, jangan macam-macam manusia. Ya, kalau dia melanggar, kalau dia membangkang, kalau dia mendustakan risalah Allah, maka Allah, ya, bisa kapan saja akan memberikan mereka azab siksa di dunia sebelum nanti di akhirat. Nah, persoalannya begini. Ini menarik ya kalau kita baca ayat-ayat ini. Ini kan ayat diturunkan oleh Allah untuk siapa? Untuk umatnya Nabi Muhammad, ya, bukan bicara tentang umat terdahulu. Karena ayat ini mengatakan apa? Alaikum, ya ba'atha alaikum, kamu yang hidup sekarang, bukan yang masa lalu. Kalau masa lalu kan disebutkan udah ada di kisah Nabi Lut, di kisah Nabi Nuh, ya, dan lain sebagainya itu. Kaum Ad, Samud itu dihancurkan dengan berbagai macam bencana itu. Ya. Nah, tetapi di sini apa? Itu konteksnya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Au min tahti arjulikum, sudah. Au yalbisakum syi'a, Allah memecah belah kamu menjadi golongan-golongan yang saling bertentangan atau
memerangi satu sama lain dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain, yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Nah, ini kalau kita kaitkan makna ayat ini dengan kaidah yang berlaku bahwa setelah Nabi Muhammad SAW diutus, Allah tidak lagi mengirim atau membuat azab siksa kepada manusia sebagaimana umat-umat Nabi terdahulu. Kalau siksa zaman dulu itu siksanya apa? Azab istisal, siksa yang menghancurkan, membinasakan dan tidak menyisakan satu kaum. Jadi hilang satu generasi itu, satu umat itu. Ya nggak ada keturunan kaum Nabi Lut, nggak ada lagi. Secara genetik nggak ada. Walaupun ada yang meneruskan ya budayanya, seperti kaum LGBT dan sebagainya itu ya. Yang menjadi penerusnya genetiknya kaum Nabi Nuh udah nggak ada, mereka udah hilang, udah binasa, hancur. Ya. Nah, itu azab zaman dulu begitu diberikan oleh Allah untuk menghancurkan, membinasakan mereka. Nah, setelah Nabi Muhammad diutus sallallahu alaihi wasallam, beliau ini Allah nyatakan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat apa? Al-Anbiya. Ya, surat Al-Anbiya menyatakan Nabi itu tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apa tanda rahmatan lil alaminnya Rasulullah? Salah satunya kata para ulama ahli tafsir, rahmatnya Nabi Muhammad diutus kepada semua manusia, Allah tidak akan mengirimkan azab siksa yang menghancurkan umat manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Manusia ini bisa menyaksikan kebenaran Islam sampai hari kiamat, sehingga ada anak cucu keturunan mereka, kalau mereka nggak mau beriman, nanti anak cucunya yang beriman. Insya Allah. Jadi nggak ada siksa seperti itu lagi zaman kita ini, sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat nanti. Ya, itulah wa ma arsalnaka illa rahmat. Tentu dengan makna yang lain juga boleh. Ada makna lain. Ajaran Islam, syariat Islam itu rahmat buat seluruh alam semesta, iya. Syariat Islam itu rahmat buat bukan hanya manusia, tapi untuk binatang, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk semua makhluk. Ya, tapi salah satu maknanya Allah tidak akan memberikan azab yang menghancurkan seperti umat-umat terdahulu. Nah ini, maka ulama salaf terdahulu seperti kita lihat dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, itu ada yang menafsirkan ayat ini ya bukan dalam bentuk azab fisik, azaban min fauqikum, seperti azab kaum Nabi Lut yang ditimpa hujan batu dari api, atau suara yang mengguntur, atau badai topan yang menghancurkan, atau banjir gempa bumi, enggak. Tapi azab itu kata siapa? Tafsirnya Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW, ya, atau Mujahid, itu disebutkan apa? Itu azabnya berupa pemimpin-pemimpin yang buruk. Ya, a'immatus su', yakni uniya bil adzabi min fauqikum, ini disebut dalam tafsir Tabari. A'immatus su', pemimpin-pemimpin jahat. Jangan sebut nama, bukan kata saya. Ya, pemimpin jahat itu banyak. Fir'aun jahat, Namrud jahat. Kenapa lu sebut dia? Ya, orang ya termasuk dia pemimpin dari mana aja, pemimpin yang udah jelas kayak Marcos, ya, Filipina, ya, itu udah jelas, udah dihukum kan. Ya, kalau si Anu yang tadi disebut kan belum ada hukumannya, belum ada pengadilannya, jangan kita sebut. Ya, ada lagi siapa lagi? Pemimpin dari mana tuh? Yang di Afrika tuh korupsi. Apa?
Wah, pokoknya udah hukumannya itu koruptor besar itu. Ya, atau yang baru Robert Mugabe katanya, ya. Ada Marcos, ada siapa lagi? Ya. Kalau di Indonesia kan apa namanya? Ya, orang kadang menyebut ya tapi nggak ada pengadilannya. Pak Harto nggak diadili. Ya, nggak terbukti dia koruptor kan? Ya, Bung Karno ya dihormati, nggak ada pengadilannya. Siapa-siapa lagi ya nggak tahu ya. Nah, itu. Tapi intinya apa? Umat itu ya, kalau dalam sejarah masa lalu itu ada aja pemimpin-pemimpin jahat. Ya. Kalau zaman dulu, zamannya tabiin itu ada. Ya, dia ini gubernur, tapi gubernur rasa-rasa presiden. Oh, jahatnya minta ampun. Itu namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Banyak korbannya karangan ulama-ulama itu jadi korban. Dieksekusi, ada yang disiksa, ada yang dipenjara, macam-macam. Yang model-model begitu banyak. Ya. Nah, itu namanya a'immatas su', penguasa-penguasa pemimpin jahat. Tapi jangan salah, azab Allah juga bisa berupa apa? Min tahti arjulikum. Rakyatnya yang dipimpin juga jahat. Ya, jadi jangan nunjuk pemimpin aja, mantan pemimpin ya. Kita aja juga bisa jadi itu azab dari Allah itu. Kalau bagaimana al-khadam ya, wasafalatun nas atau sifalatun nas. Rakyatnya itu mentalnya mental jongos. Orangnya dungu, kagak pakai otak. Ya. Ikut aja apa kata pemimpinnya, ya kan? Dicocok hidungnya kayak kebo. Ya, ini bukan kata saya, ini tafsir ini. Nah, ini. Tafsir Tobari ada, tafsir Ibnu Katsir ada, tafsir Al-Qurtubi juga ada. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi Allah itu bisa saja kalau azab seperti umat terdahulu sudah nggak ada. Hujan batu dari api nggak ada zaman sekarang. Ada orang liberal nantang, kalau emang sekarang ya, LGBT itu haram, kenapa Allah nggak turunkan azab seperti azabnya kaum Nabi Lut? Emang lu siap? Emang lu bisa? Pertanyaannya. Yang kedua, udah kagak ada. Yang begitu itu udah dihapus oleh Allah dengan apa tuh? Dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Lah kaum LGBT kalau disiksa kayak begitu kayak zaman Nabi Lut, ya dia kagak dapat lagi iman kepada Nabi Muhammad. Nah, makanya dikasih kesempatan, lu dikasih ruang taubat. Ya, dikasih buat mereka kembali ke jalan fitrah yang benar. Nah, itu tugas kita dakwah. Mendakwahi orang-orang yang menyimpang, yang seperti itu ya, dan yang lain semisalnya, agar mereka apa? Kembali ke jalan yang benar, ikut Islam. Nah, itu tugasnya kita, dakwah. Itulah makna rahmatan lil alamin. Jadi jangan nantang-nantang azab Allah, ente kayak kuat aja. Ya kan? Nah, sekarang yang kita khawatirkan apa? Azab yang bentuknya azab sosial. Azab yang merusak tatanan bangsa dan negara. Apa azab buat bangsa yang rusak, akhlaknya rusak, rakyatnya ya apa namanya jongos, rakyatnya dungu, rakyatnya nggak berakhlak. Ya itu anggota wakil rakyatnya kayak begitu. Itu azab tuh. Ya. Banyak koruptor, banyak tikus kagak habis-habis. Disapu kagak habis-habis, diserok kagak habis-habis. Itu azab tuh. Jangan dikira kita nyala-nyalain yang atas doang, elit. Enggak, kita harus muhasabah. Jangan-jangan ini karena perilaku kita semuanya. Kebiasaan rakyat yang suka mencuri, yang suka nipu, itulah yang menyebabkan lahirnya pemimpin yang pencuri dan penipu. Ya kan? Ya. Atau kebiasaan rakyatnya memang mau dibodoh-bodohin, ya muncullah pemimpin yang suka bodoh-bodohin rakyat. Jadi pemimpin itu cermin rakyat. Bagaimana rakyatnya, begitulah pemimpin itu akan seperti itu.
Makanya ada ungkapan dari Nabi SAW, ainama haitsuma takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kondisi kalian, begitulah nanti kamu akan dipimpin oleh pemimpin yang sama dengan model kalian. Ya, ini rakyatnya rakyat pemabuk. Ya pemimpinnya pasti pemabuk. Nggak mungkin pemimpin orang soleh. Rakyatnya pemabuk semua. Ya, golongan dia. Rakyatnya semua pencuri, satu kampung pencuri. Ya pemimpinnya pasti pencuri. Nggak mungkin orang soleh. Ya. Nah, kita harus muhasabah. Makanya hati-hati. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum a'immatus su'. Ini dalam riwayat ya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, putra Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang diberi gelar julukan Turjumanul Quran, juru bicara Al-Quran, ya. Jadi kita harus hati-hati, ya. Jangan sampai tatanan kehidupan kita berbangsa bernegara rusak gara-gara perilaku kita. Allah akan memberikan azab dari atas. Nah, jadi atas itu seperti ini struktur ya. Struktur atas kita itu struktur elit. Nah, elit ini adalah orang-orang jahat. Itu bahaya. Nah, itu bisa azab. Atau struktur bawah. Bawahnya ini al-khadam, ya, wasafalah, orang-orang yang enggak berakhlak, orang-orang yang punya semangat hanya untuk menjadi menjadi jongos, ya, itu nggak boleh, ya. Maka itu kita harus bermuhasabah dalam kesempatan, ya, bulan Rabiul Awal ini. Kita mengenang bukan hanya kelahiran Nabi, tapi juga mengenang peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Karena Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal ini, beliau membangun negara, membangun peradaban. Dan Nabi selalu mengingatkan kepada kita hati-hati dengan model kepemimpinan yang jahat. Banyak hadis, ya. Kemarin saya Sabtu kemarin subuh saya ngisi kajian kalam subuh UHAMKA, ya. Itu tentang tema meneladani Rasulullah dalam memimpin. Itu saya sebut kenapa? Gali hadis-hadis Nabi tentang kaidah, ya, pemimpin. Ada kaidahnya. Satu, dilarang memburu jabatan. Dilarang memburu jabatan. Kekuasaan itu jangan dicari-cari, jangan diburu, apalagi memburu renteknya. Ya. Orang sekarang cari-cari jabatan, ya, ikut pilkada, ikut pilgub, ikut pilpres, sama juga. Itu bukan hanya sekedar mencari jabatan. Ya, jabatan memang status yang mentereng, keren. Gubernur, keren, ada pengawalannya, ada ininya macam-macam, anggarannya juga. Tapi yang dicari itu sebenarnya bukan itu. Orang zaman sekarang mencari jabatan itu bukan sekedar namanya, gubernur, kagak. Duitnya, aksesnya yang dicari. Ya kan? Makanya Nabi mengatakan apa? Innakum satahrisuna 'alal imara wa satakunu nadama yaumal qiyamah fa ni'matil murdi'a wa bi'satil fatimah. Kalian nanti akan berlomba-lomba untuk merebut kekuasaan, kepemimpinan, tetapi itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Dan kata Nabi, kekuasaan itu senikmat-nikmatnya orang diberi makan seperti bayi yang menyusui. Ya, itu bayi kalau netek sama emaknya gendol aja. Ya, berjam-jam, udah capek emaknya. Tetep aja tuh anak nempel aja sama mamanya. Nggak mau dipisah dia, nggak mau. Ya, wabi satil Fatimah, sehingga apa? Kalau bayi disusui seperti itu, ketika dia mau disapih, paling susah dipisahkan. Itu, jadi Nabi menyamakan kekuasaan itu seperti fenomena bayi menyusui. 2 tahun netek sama emaknya, ya, ketika dipisah susah, ketika disapih susah. Nah, itu juga sama kekuasaan itu. Kekuasaan itu menyilaukan, memabukkan, meninabobokan. Enak itu, kekuasaan itu enak.
Makanya kalau udah satu periode, pengen periode kedua. Udah periode kedua habis sesuai dengan undang-undang, pengen juga ditambah 3 periode. Ya emang begitu udah tabiatnya begitu. Walaupun sudah ada undang-undangnya, ya dibatasi 2 periode, bisa dirubah kalau mau. Untungnya ditolak kan begitu. Yang kedua kaidahnya apa? Perilaku memburu jabatan itu menyebabkan sulitnya problem bangsa ini terurai. Apa hadisnya? Ini menarik nih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi berkata kepada Abdurrahman bin Samurah, "Ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah." Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu minta-minta jabatan. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Sebab kamu kalau diberi jabatan itu karena kamu minta dan ngemis, nah ini kan banyak nih yang menjilat, ya, jilat sampai licin, ya senggol kiri kanan, injek bawah, ya kan? Dia kenapa? Minta jabatan dengan cara apa? Minta, ya memburu jabatan dengan cara. Kalau kamu diberi, ya karena minta-minta dan ngemis, wukilta ilaiha, kamu akan dibebani dengan masalah-masalah. Wa in u'titaha an ghairi mas'alah u'inta 'alaiha, tapi kalau kamu diberikan kekuasaan jabatan tidak dengan cara meminta-minta, karena memang orang percaya, pemimpin percaya kepada kamu karena ilmu, karena kesalehan, karena kebaikan, karena sifat-sifat yang ada pada diri kamu, kamu diberi jabatan itu dan cocok pantas sesuai dengan bidangnya. Sekarang orang menjabat nggak sesuai ilmunya, ya nggak sesuai kapasitasnya, ya malah dia nyari-nyari, minta-minta, ngemis-ngemis, ya udah akhirnya masuk penjara. Baru 10 bulan jadi menteri, baru 10 bulan jadi wakil menteri, selesai. Kenapa? Menjilat. Maka kata Nabi, ini betul nih, Nabi ini ngomong terbukti kan, ada buktinya zaman sekarang. Kalau kamu mencari jabatan dengan cara ngemis, minta-minta, kamu akan dibebani oleh masalah itu, dan kamu gak bisa mengurai masalahnya. Tapi kalau kamu diberikan kekuasaan jabatan itu tanpa meminta-minta, karena orang percaya, karena orang trust, karena orang yakin dengan kemampuanmu, u'inta 'alaiha, kamu akan ditolong oleh Allah ketika mengemban amanah itu. Dia gak akan repot, dia gak akan apa, ya dia biasa-biasa aja. Ini jabatan, ini amanah, ya saya tunaikan dengan baik, saya kerjakan profesional, maka dia nggak macam-macam. Coba kalau minta-minta ngemis jabatan karena hasil hal-hal yang tidak benar, akhirnya apa? Dia akan apa? Ya lu kan minta, ya lu kan ngemis jabatan, ya ini gua kasih tapi lu nanti harus begini-begini, kan begitu ya. Nah itu namanya masalah. Jadi sekali-kali ya cobalah, ini para pemimpin ya, wakil rakyat semuanya harus bermuhasabah. Coba sebelum, saya tuh pengennya begini ya, sebelum ada pilkada, sebelum ada pilpres, sebelum ada pemilihan legislatif, coba deh ngaji dulu. Tuh orang-orang yang pada mau masuk Senayan, pada mau ke istana, pada mau jadi menteri, belajar dulu deh. Belajar tentang hadis Nabi, tentang bagaimana kepemimpinan, leadership. Ya, jangan cuma mau enaknya doang. Belajar, ada kaidahnya, ya. Memimpin itu ada kaidahnya. Agar kita jadi hamba yang diridhai Allah, memberikan kebaikan, kemaslahatan bagi umat, bangsa dan negara, supaya apa? Negara ini maju. Jangan kita mikirnya itu jangka pendek, gimana dapatkan ghanimah kekuasaan dalam 5 tahun. Enggak. Kita enggak mikir jangka panjang, ini bangsa ini harus maju gitu. Coba 80 tahun Indonesia merdeka dengan 80 tahun dengan Cina. Cina waktu merdeka miskin. Korea waktu merdeka miskin. Lebih miskin dari kita. Sekarang dahsyat, lebih maju, berlipat-lipat dari kita. Ya, nggak bisa dibandingkan antara
langit dengan sumur. Ente kalau datang ke Cina, kota-kota di Cina itu ngeri. Ya, lebih dari Eropa itu, lebih dari Amerika itu perkembangannya. Ya. Nah, kalau kita begini-begini aja. Ya, nah itu jangan sampai lah ya. Kita sayang kepada negeri ini, kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Cara kita mensyukurinya bagaimana? Ya, amanah itu harus kita jaga. Ya, jauhi sikap-sikap perilaku yang nggak benar dalam mengelola negara. Harus punya rasa tanggung jawab, punya amanah. Ya, jangan menipu, jangan melakukan hal-hal yang tidak benar. Supaya apa? Kita mendapatkan ridha Allah. Negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.